Anda kembali di Dialog Nusantara Petang masih dengan Dr. Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dr. Miko, iya tadi yang dokter katakan walaupun tidak bisa divalidasi selama setiap hari atau harian, tentunya bisa dilakukan per minggu begitu ya. Nah ini apakah nanti masih bisa dijadikan dasar untuk melakukan penanganan COVID-19 dengan baik? Oke, jadi upaya penanggulangan sebenarnya kita lihat trennya begitu. Jadi kalau misalnya pertambahan kasus hari ini begitu turun menjadi 4.000 kasus, padahal yang diperiksa adalah 30.000 begitu. Jadi kita lihat dengan tren jumlah kasus, tren positivity rate dan case fatality rate sebagai indikator outcome untuk dampak ya untuk case fatality rate-nya, indikator outcome untuk morbiditasnya atau kejadian penyakitnya, dan positivity rate juga sebagai outcome. Jadi kalau lihat outcome-nya, penyakitnya itu kita bisa lihat trennya, asal trennya itu tetap begitu. Jadi kalau 80% kesamaan datanya, maka kita akan lihat trennya. Tren itu meningkat atau menurun. Kalau tren itu menurun, artinya upaya-upaya penanggulangannya berhasil. Kalau tren itu meningkat, kemudian upaya-upaya penanggulangan tidak berhasil, begitu. Nah, kalau melihat tren itu dua-duanya, jangan dilihat satu saja, jumlah kasus saja, begitu. Kalau melihat outcome itu melihat jumlah kasus dan positivity rate. Kalau jumlah kasus dan positivity rate menurun, begitu artinya upaya penanggulangan berhasil. Kalau positivity rate dan jumlah kasus meningkat, begitu upaya penanggulangan tidak berhasil. Jadi sekarang saya lihat jumlah kasus menurun, tapi positivity rate-nya tetap atau bahkan meningkat, gitu. Jadi jangan disimpulkan bahwa upaya penanggulangan berhasil, begitu. Jadi betul-betul dilihat dua-duanya. Nah, kemudian kalau lihat dampak itu adalah melihat case fatality rate, begitu. Jadi kalau melihat case fatality rate itu menunjukkan bahwa case fatality rate kita tidak berubah, begitu, 2, sekian%. Jadi kalau berubah 0,1% ya anggap itu tidak bermakna secara statistik. Atau 0,2% juga tidak bermakna secara statistik. Berarti pelayanan kesehatan kita tidak berubah. Kalau melihat kesembuhan rate, itu juga melihat outcome, dampak sebenarnya. Pelayanan kita ya membaik dengan melihat yang membaik. Tapi kan membaik itu bukan indikator benar-benar dari pelayanan kesehatan, tapi ada pengaruh bahwa penyakit ini sembuh sendiri. Jadi 80% itu sembuh dengan sendirinya. Jadi kecil sekali untuk melihat dampak dari pengobatan di Indonesia. Lebih baik melihat case fatality rate. Lebih jelas bahwa pelayanan kesehatan kita masih belum banyak berubah. Begitu cara melihatnya, Mbak. Oke, kalau kita melihat sepanjang 2020 kemarin selama 1 tahun ke belakang, mungkin dokter bisa mengevaluasi bagaimana selama ini pelacakan, kemudian pengetesan pelacakan dan juga penanggulangannya. Ya, jadi kalau lihat tes itu menurut saya membaik. Jumlah labnya juga membaik dari 1, 9, 13, kemudian menjadi 30, ratusan, sekarang 300-an begitu. Menurut saya labnya juga meningkat. Jumlah yang dites juga meningkat dari ratusan, ribuan, 30.000 di akhir tahun, kemudian sekarang 70.000-an. Jadi jumlah tes membaik, labnya juga meningkat. Kemudian kalau lihat karantina, menurut saya masih belum bisa disimpulkan membaik, karena sebenarnya pelayanan isolasi itu di cover oleh pemerintah, ada isolasi oleh pemerintah itu sejak Juli atau Agustus begitu. Tapi Sumatera Barat doang yang punya isolasi pemerintah dari awal, dari bulan Maret 2020. Jadi cuma satu provinsi. Kemudian kalau lihat karantina sampai sekarang menurut saya tidak pernah diurus karantina orangnya suspek begitu. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada peraturan pemerintah, nggak ada perdanya, nggak ada perwalnya, nggak ada perbutnya, nggak ada pergubnya bahkan begitu. Jadi harusnya
itu dibuat aturannya bagaimana karantina terhadap suspek orang yang kontak terhadap kasus begitu. Kalau lihat pelayanannya tidak berubah, jadi perubahan itu hanya di Pulau Galang. Jadi ada penambahan rumah sakit di Pulau Galang, tapi menurut saya salah begitu. Strateginya harus ditambah di provinsi yang mungkin banyak. Jadi kayak Jakarta, apakah itu ditambah permanen, apakah ditambah tidak permanen? Bisa dengan klaster begitu atau camp pengungsian gitu dengan terpal begitu atau mungkin tenda-tenda atau tempat-tempat pengungsian secara darurat begitu ya dok ya? Betul ya, ada tenda-tenda atau gedung begitu. Iya. Jadi bisa permanen atau tidak permanen. Dan jumlah tenaganya juga harus ditambah sukarelawannya. Ya, kemudian baik. lihat Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetapi kita harus dengarkan kumandang azan maghrib sesaat lagi. Kita akan lanjutkan lagi, dok. Baik. Yes, oke.